Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Minggu 21 November 2021. Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Bacaan hari ini diambil dari kitab Daniel bab 7 ayat 13 sampai dengan 14. Kitab Wahyu bab 1 ayat 5 sampai dengan 8, dan Injil Yohanes bab 18 ayat 33b sampai dengan 37. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku, apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus adalah Raja kebenaran. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam penglihatan malam hari, Daniel mendapat penjelasan tentang keempat kerajaan yang pemerintahannya sangat kejam seperti binatang buas. Kerajaan yang dimaksud adalah kerajaan Persia, Media, Babylon, dan Yunani. Melihat situasi yang tidak kondusif itu, seorang yang serupa putera manusia menerima kuasa dari Bapanya dan mendirikan sebuah kerajaan baru untuk semua manusia, segala bangsa dan bahasa. Dia menjadi raja atas segala raja dunia. Kerajaan dan pemerintahannya kekal adanya, tidak akan berakhir. Dia adalah hakim akhir zaman yang dikelilingi rombongan besar para kudus. Dalam bacaan Injil, kita mendengar pernyataan Tuhan bahwa Ia adalah seorang raja dari satu kerajaan baru yang tak akan berakhir dan yang tidak berasal dari dunia ini. Penegasan ini disampaikan oleh Yesus ketika berbicara di depan Pilatus
gubernur Romawi saat dirinya dijatuhi hukuman untuk disalibkan. Apakah engkau raja orang Yahudi? Ya, akulah raja. Dengan tegas, Yesus mengatakan bahwa ia adalah raja dan kerajaannya bukanlah dari dunia ini. Pada hari ini, kita merayakan pesta Kristus Raja semesta alam. Yesus datang ke dunia sebagai raja yang memberi kesaksian tentang kebenaran. Dia tidak memiliki serdadu untuk berperang, karena kebenaran tidak dicapai melalui pertumpahan darah, memporak-porandakan hak milik rakyat banyak. Dia adalah raja yang tidak bermahkotakan emas dan perak, sebab kebenaran tidak bisa dipamerkan melalui kekayaan dan harta benda. Yesus juga adalah raja kebenaran yang tidak pernah disambut dengan upacara kenegaraan, dengan forereder, sebab kebenaran tidak mungkin ada di antara orang-orang yang suka memamerkan rasa hormat. Dialah raja kebenaran yang bermahkota duri, disesah, diejek, dan dibunuh di atas kayu salib karena kebenaran diperjuangkan dengan banyak kesulitan dan penderitaan. Dia adalah raja yang tidak memiliki istana megah seperti para raja dan ratu, sebab istana Yesus adalah hati manusia yang memperjuangkan kebenaran, keadilan, dan kedamaian. Kerajaan Yesus adalah kerajaan yang bersumberkan kasih. Rakyat Yesus adalah orang-orang benar yang melakukan kebajikan, yang hidup adil dan jujur, yang menyisihkan waktunya untuk orang lain yang sedang bermasalah atau menghadapi kesulitan, yang mau menerima orang lain dengan segala kelemahannya, yang mengorbankan diri bagi orang lain. Yesus menjadi raja karena dia mampu menjadi sahabat semua orang yang terbuang, para pelacur, mereka yang sakit dan menderita, yang lumpuh dan buta, dan dia yang merangkul Zakeus, sang koruptor itu. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita adalah raja dan imam bagi Allah. Melalui sakramen pembaptisan, kita diangkat menjadi raja dan imam bagi Allah. Tuhan memberi kita wewenang untuk mengatur dan menata kehidupan kita menjadi lebih baik dan bermartabat. Martabat kemanusiaan kita semakin nampak bila kita semakin memuji orang ketimbang mencela, memberi daripada menerima, tersenyum kepada sesama daripada mencaci maki tanpa alasan, memaafkan sesama daripada memusuhi. Inilah hal-hal kecil tapi indah dan berguna, serta menyapa secara langsung sanubari dan kedalaman jiwa seseorang. Bersama Yesus, kita membangun kembali martabat kemanusiaan kita dan sesama. Kita adalah raja dan imam bagi Allah di dunia ini.
Akhirnya, pada pesta Kristus Raja semesta alam, kita panjatkan syukur kepadanya atas segala penghinaan dan penderitaan yang Dia tanggung demi keselamatan kita. Dia telah berbuat banyak bagi kita, maka sebagai balasannya kita diajak untuk rela berkorban bagi sesama, hidup adil dan jujur, serta mencintai orang. Semoga cinta kasih Kristus membuka jalan yang lebar bagi kita untuk mencintai satu terhadap yang lain. Kristus adalah Raja semesta alam, senantiasa menyertai kita sekalian. Dialah Raja kebenaran, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, berdiam diri sejenak. Dengarkanlah kata-kata Yesus ketika ditanya Pilatus, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" "Ya, akulah raja, dan kerajaanku bukan dari dunia ini." Sekaranglah saatnya, akuilah Yesus sebagai Raja semesta alam. Dia meraja di hatimu. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah kami ingin menjadi pengikut Putra-Mu. Dia adalah Raja sejati. Semoga kami meneladaninya dengan mewartakan kebenaran dan keadilan serta kedamaian bagi sesama. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat Hari Raya Kristus Raja semesta alam. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.